Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Mutiara dari Selatan, bagian 5. Paman Pendeta Wuragil, bagaimana tugas yang kau emban? Tanya wanita berbaju indah keemasan itu. Suaranya begitu lembut, namun mencerminkan kewibawaan yang luar biasa. Ampun, Gusti Ratu Mutiara. Tugas hamba telah terlaksana dengan baik berkat bantuan sepasang panah perak. Namun hamba hanya memperoleh 2 orang pendekar, sahut laki-laki gemuk berkepala botak yang dipanggil Pendeta Wuragil itu. Saat itu Rangga melirik 2 orang yang membawa busur dan anak panah. Otaknya langsung bekerja, mencoba memahami semua yang ada di sini. Juga situasinya. Pendekar-pendekar yang perkasa, perkenalkanlah namamu, pinta Ratu Mutiara lembut dan berwibawa. Pandangannya langsung tertuju pada Rangga dan wanita bercaping. Tuan Pendekar, Gusti Ratu meminta Tuan menyebutkan nama masing-masing, tambah Pendeta Wuragil seraya menunjuk Rangga dan wanita bercaping itu. Namaku Rangga, ucap Rangga lebih dahulu. Dan kau? Ratu Mutiara menunjuk wanita bercaping di samping Rangga. Dewi Wilamarta, sahut wanita itu seraya membuka caping besarnya. Tampak seraut wajah cantik dengan sepasang bola mata indah bersinar bagai bintang. Kuucapkan terima kasih atas kesediaan kalian berdua memenuhi undanganku, ucap Ratu Mutiara. Pendekar Raja Wali Sakti itu mulai bisa mengerti duduk persoalannya, meskipun masih terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab di benaknya. Tapi, paling tidak, sudah bisa diketahui jika semua daun lontar yang ditujukan padanya benar-benar berasal dari wanita berbaju indah keemasan yang dipanggil Ratu Mutiara. Apakah pesan itu dikirimkan 2 orang anak muda yang berjuluk sepasang panah perak? Kelihatannya, dugaan Rangga menjurus ke arah itu. Aku juga mohon maaf jika undangan ini membuat kalian susah, sambung Ratu Mutiara. Ratu Mutiara menatap Pendeta Wuragil. Dan laki-laki gemuk botak itu menjura memberi hormat. Paman, aku ingin berbicara langsung dengan kedua pendekar itu di dalam kuil, pinta Ratu Mutiara, tetap lembut nada suaranya. Juga dengan kau dan kedua muridmu. Baik, Gusti Ratu, sahut Pendeta Wuragil. Ratu Mutiara berbalik, dan langsung melayang bagaikan terbang saja. Seketika itu juga tubuhnya lenyap begitu sampai di puncak kuil. Rangga benar-benar mengagumi ilmu meringankan tubuhnya yang begitu sempurna. Bisa melesat ringan bagaikan terbang. Pendeta Wuragil mempersilakan Rangga dan Dewi Wilamarta mengikutinya. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu tetap saja berdiri tak bergeming. Malah ditatapnya Kencana dan Nyai Talut yang tetap duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk. Saat itu sepasang panah perak menghampirinya. Silakan, Pendekar Raja Wali Sakti, ucap salah seorang dari sepasang panah perak. Boleh aku bicara sebentar dengan kedua wanita itu? Pinta Rangga seraya menunjuk Kencana dan ibunya. Nanti saja setelah kau bertemu Ratu Mutiara, kata Pendeta Wuragil. Rangga mengangkat bahunya, kemudian melangkah mengikuti Pendeta Wuragil. Dewi Wilamarta berjalan di samping Pendekar Raja Wali Sakti itu. Di belakang, sepasang panah perak mengikuti. Mereka berjalan meniti undakan batu. Pada lantai pertama kuil itu terdapat sebuah rongga bagai pintu tanpa penutup. Pendeta Wuragil terus melangkah memasukinya diikuti yang lain. Suasana di dalam begitu gelap, dan mereka terus melangkah. Semakin masuk ke dalam, keadaan semakin terlihat terang. Rangga merasakan kalau jalan yang dilalui seperti menurun. Setelah melewati suatu tikungan, mereka tiba pada sebuah ruangan cukup besar yang ditata indah. Lantainya beralaskan permadani bulu tebal berwarna biru laut. Pada bagian depan mereka, tampak Ratu Mutiara duduk di atas singgasana indah bagai terbuat dari emas yang berkilat tertimpa cahaya obor dan pelita yang menerangi ruangan ini. Pendeta Wuragil dan sepasang panah perak berlutut memberi hormat. Sedangkan Rangga dan Dewi Wilamarta hanya membungkuk sedikit. Pendeta Wuragil dan kedua muridnya bergeser, kemudian duduk bersila. Ratu Mutiara mempersilakan kedua pendekar itu duduk di bangku yang sudah disediakan. Rangga duduk di depan, sebelah kanan Ratu Mutiara.
sedangkan Dewi Wila Marta di seberangnya. Pendeta Wuragil memberi hormat, kemudian melangkah menghampiri Ratu Mutiara, dan berdiri di samping kanannya. Sedangkan sepasang panah perak masih tetap duduk bersila bersisian. Ratu Mutiara mengangkat tangannya sedikit dengan telapak tangan di atas. Sepasang panah perak memberi hormat, kemudian mereka duduk di samping pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan yang wanita di samping Dewi Wila Marta. Aku ingin mendengar perjalanan kalian berdua hingga sampai ke sini, pinta Ratu Mutiara. Tidak ada yang menarik. Perjalananku mulus tanpa hambatan sama sekali, jelas Dewi Wila Marta mendahului. Terlalu banyak rintangan, dan aku masih kesal. Dengus Rangga mengeluarkan isi hatinya. Oh, Ratu Mutiara tampak terkejut. Bisa kau ceritakan, pendekar Raja Wali Sakti? Pinta Pendeta Wuragil. Aku ingin bertanya lebih dahulu, selak Rangga. Silakan, Ratu Mutiara mempersilakan dengan lembutnya. Aku sampai ke sini karena mendapat tuntunan. Oleh sebab itu aku ingin tahu, siapa yang mengirimkan semua ini? Rangga mengeluarkan semua lembaran daun lontar dari balik sabuknya. Aku, sahut pemuda yang berada di sebelah pendekar Raja Wali Sakti. Rangga menatap pemuda itu agak tajam. Maaf, kalau caraku tidak menyenangkan hatimu. Tapi hanya itu yang bisa kulakukan untuk menjaga kerahasiaan ini. Masalahnya tugas ini sudah bocor dan diketahui iblis tongkat perak, jelas pemuda itu. Lagi-lagi perempuan iblis itu. Rungut Pendeta Wuragil. Sebenarnya aku cemas ketika kau bertarung dengan Raden Segara dan 6 orang pengawalnya. Apalagi si iblis tongkat perak terus membuntuti. Tapi aku lega karena kau mampu mengatasi semua itu, bahkan berhasil membunuh si iblis tongkat perak, sambung pemuda itu. Benar itu, Benawa. Sergah Pendeta Wuragil hampir tidak percaya. Benar, Pendeta. Aku melihat sendiri. Oh. Pendeta Wuragil mendesah panjang. Sepertinya hendak dilonggarkan dadanya, saat mendengar berita kematian iblis tongkat perak. Tampaknya kau gembira sekali mendengar berita itu, Paman Pendeta. Sebenarnya selapakah iblis tongkat perak itu? Setengah bergumam nada suara Rangga. Salah seorang musuh kami. Dialah yang selalu menghalangi setiap maksud dan rencana Gusti Ratu Mutiara untuk merebut kembali tahtanya yang diduduki orang-orang asing bertubuh setengah raksasa. Bahkan seluruh rakyat jadi menderita karena kekejamannya, jelas Pendeta Wuragil singkat. Orang-orang asing. Siapa mereka? Tanya Rangga. Raden Segara dan pengawal-pengawalnya, selak Ratu Mutiara cepat. Mereka sekarang menduduki kerajaan Karang Putih, dan telah membangun benteng-benteng pertahanan di perbatasan sebelah timur kerajaan. Kau tentu telah melewati daerah itu, Pendeta Wuragil mencoba menjelaskan. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas mulai bisa dipahami maksud semua ini. Tapi masih ada lagi pertanyaan di hatinya. Dan tanpa ragu-ragu lagi langsung dikemukakan ganjalan di hatinya itu. Satu lagi, Ratu Mutiara. Siapa sebenarnya Mutiara dari selatan itu? Ratu Mutiara tersenyum mendengar pertanyaan itu. Sedangkan Pendeta Wuragil kelihatan kikuk dan serba salah. Terlebih lagi Benawa. Pemuda itu jadi merah padam wajahnya, dan hanya tertunduk tidak mampu menatap semua yang ada di ruangan ini. Rangga jadi heran tidak mengerti. Apakah pertanyaannya itu salah? Gusti Ratu, apakah pertanyaan itu perlu dijawab? Pendeta Wuragil meminta pertimbangan dengan hormat. Jawab saja, Paman. Sekarang ini kita membutuhkan bantuan mereka, dan tidak sepantasnya menyembunyikan kerahasiaan, sahut Ratu Mutiara lembut. Baik, Gusti Ratu. Rangga menatap Pendeta Wuragil. Demikian juga Dewi Wila Marta yang sejak tadi hanya diam saja mendengarkan. Masalahnya dia memang tidak mempunyai persoalan atau hambatan apapun seperti yang dialami Rangga. Lagi pula, kedatangannya dijemput gadis murid Pendeta Wuragil yang duduk di sebelahnya kini. Dan gadis itu telah menjelaskan semuanya sepanjang perjalanan. Jadi maksud undangan ini memang sudah diketahuinya.
Lain halnya pendekar Raja Wali Sakti yang harus menerima undangan dengan cara membingungkan, ditambah berbagai macam hambatan. Dewi Wilamarta pun sudah tahu tentang kedatangan pendekar Raja Wali Sakti itu, karena sudah diberitahu oleh gadis itu juga. Dengan senang hati, maka dipenuhilah undangan ini. Apalagi setelah sering mendengar sepak terjang pendekar Raja Wali Sakti. Biasanya, jarang seorang pendekar dapat memperoleh kesempatan bertemu pendekar ternama dan dikdaya seperti pendekar Raja Wali Sakti ini. Sebenarnya mutiara dari selatan itu adalah Gusti Ratu sendiri. Ucap Pendeta Wuragil, agak tersipu jawabannya. Sudah kuduga, desis Rangga dalam hati. Dulu, sebelum menjadi ratu menggantikan Ayahanda Prabu, aku sering bepergian mencari ilmu. Dan aku selalu menamakan diri Mutiara dari Selatan. Ratu Mutiara menambahkan. Sebenarnya namaku bukan Mutiara. Tapi karena lebih dikenal dengan sebutan Mutiara dari Selatan, maka sampai sekarang aku selalu dipanggil Mutiara. Dan aku sama sekali tidak keberatan. Terima kasih, kini aku paham. Dan sekarang aku ingin tahu, untuk apa aku diundang ke sini? Ucap Rangga. Pendeta Wuragil yang akan menjelaskan nanti, tegas Ratu Mutiara. Rangga memandangi pondok kecil yang berjajar rapi di belakang kuil. Pondok-pondok itu terbuat dari belahan kayu dan beratapkan daun rumbia. Sangat sederhana, tapi terlihat apik karena teratur letaknya. Rangga mengayunkan kakinya menuju salah satu pondok. Di sana duduk seorang gadis yang tengah sibuk menyulam. Kencana, panggil Rangga setelah dekat. Oh. Gadis itu tampak terkejut, dan langsung mengangkat kepalanya. Rangga lebih mendekat, dan duduk di samping Kencana tanpa diminta lagi. Gadis itu menggeser duduknya agar merenggang. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, seakan-akan takut ada yang melihat. Kapan kau sampai ke sini? Tanya Rangga. Hari itu juga, sahut Kencana. Lorong itu langsung tembus ke sini. Oh. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Kembali Rangga memandang sekitarnya. Satu pondok dihuni satu keluarga. Semuanya berisi orang tua dan anak-anak pendekar Raja Wali Sakti itu menoleh memandang Kencana. Sedangkan yang dipandang hanya menunduk saja. Kemana ibumu? Tanya Rangga teringat akan Nyai Talut. Ada, sahut Kencana tanpa mengangkat kepalanya. Kencana, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku berharap kau bersedia membantuku, kata Rangga mulai serius. Kencana mengangkat kepalanya, dan langsung menatap bola mata pendekar Raja Wali Sakti itu. Kencana, apakah wanita yang ada di puri itu seorang ratu? Tanya Rangga bernada menyangsikan. Benar, sahut Kencana. Kalau seorang ratu, tentu memiliki prajurit. Sedangkan tidak ada seorang prajurit pun di sini. Katakan padaku sejujurnya, Kencana. Kau dan ibumu terkejut ketika ku sebut nama Mutiara dari Selatan. Sedangkan waktu itu ibumu berharap orang yang bernama Mutiara dari Selatan muncul. Terus terang, Kencana. Aku jadi tidak mengerti semua ini. Kata Rangga. Apa yang harus kulakukan? Kencana malah bertanya. Kau jawab saja semua pertanyaanku, Kencana, pinta Rangga. Dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Rangga langsung menoleh. Tampak Nyai Talut sudah berdiri di belakang pendekar Raja Wali Sakti itu. Wanita setengah baya itu melangkah menghampiri anaknya, lalu duduk di sampingnya. Sebenarnya aku dan Kencana tidak punya hak untuk memberi keterangan apa-apa padamu, Raden. Tapi Pendeta Wuragil telah mengizinkan untuk memberikan semua yang kau perlukan. Dia tahu kalau aku dan Kencana bisa berada di sini berkat pertolonganmu. Semua itu sudah diketahuinya dari Benawa, kata Nyai Talut. Rangga menatap dalam-dalam wanita setengah baya itu. Aku sendiri tidak tahu kalau lorong rahasia itu akan sampai ke tempat ini. Meskipun tahu ada lorong rahasia di rumahku, tapi belum pernah kulalui. Baru kali itulah kuberanikan diri untuk melewatinya, lanjut Nyai Talut. Kenapa? Tanya Rangga ingin tahu. Suamiku yang melarang, sahut Nyai Talut. Suamiku seorang panglima di kerajaan Karangputih. Ternyata dia juga ada di sini,
dan sekarang sedang menghimpun kekuatan. Rasanya tidak perlu kuberitahu di mana suamiku dan para prajurit lainnya kini berada. Yang pasti, suatu saat mereka akan mengusir orang-orang itu dari Karang Putih. Masih punya prajurit, kenapa masih juga mencari pendekar? Rangga bergumam seperti bertanya pada dirinya sendiri. Raden sudah menghadapinya sendiri. Mereka tidak mudah dikalahkan. Tubuh mereka kebal, dan berilmu sangat tinggi. Pernah 2 kali Gusti Ratu mencoba, tapi malah kehilangan banyak prajurit. Gusti Ratu berpendapat, hanya orang rimba persilatan sajalah yang dapat menandingi mereka, jelas Nyai Talut. Bukankah hal itu juga pernah dicoba? Rangga teringat kata-kata Pendeta Wuragil. Aku tidak tahu, sahut Nyai Talut. Saat itu sepasang panah perak datang menghampiri. Mereka membungkuk sedikit memberi hormat. Rangga bangkit berdiri, diikuti Nyai Talut dan Kencana. Pendekar Raja Wali Sakti itu menatap 2 anak muda murid Pendeta Wuragil itu. Pendeta Wuragil hendak bertemu Tuan Pendekar, kata Danawa hormat. Baiklah. Rangga memandang sejenak pada Nyai Talut dan Kencana, kemudian melangkah pergi mengikuti sepasang panah perak itu. Nyai Talut memandangi sampai punggung ketiga anak muda itu lenyap dari pandangannya. Setelah mendesah panjang, kakinya melangkah masuk ke dalam pondok. Kencana kembali duduk di balai-balai bambu, dan kembali sibuk menyulam. Tapi hanya sebentar, kemudian diangkat kepalanya. Pandangannya kosong menatap ke depan. Sepertinya ada yang mengganjal di relung hati gadis ini. Kencana, kemari sebentar. Terdengar panggilan dari dalam. Oh, Lia, Bu. Sebentar. Kencana bergegas membereskan peralatan sulamannya, kemudian melangkah masuk ke dalam pondok. Gadis itu menutup pintunya, dan tidak muncul-muncul lagi. Terdengar suara percakapan perlahan dari dalam pondok itu. Suara percakapan yang tidak terdengar, karena suara itu setengah berbisik. Tapi tidak lama kemudian, terdengar suara isak tangis tertahan. Dan suara percakapan itu pun tidak terdengar lagi, hilang tertelan oleh isak yang tersandat. Sesaat kemudian Nyai Talut muncul, dan melangkah tergesa-gesa meninggalkan pondok itu. Bu. Kencana keluar dan berdiri bersandar pada ambang pintu. Nyai Talut berhenti melangkah dan berbalik. Tampak wajah Kencana telah dipenuhi air mata. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali, kata Nyai Talut seraya berbalik dan bergegas melangkah pergi. Ibu. Kencana merintih lirih. Gadis itu berbalik dan menutup pintu pondoknya. Tidak ada yang dapat didengar lagi, kecuali isak tangis tersendat yang terdengar pelan. Bersambung ke Mutiara dari Selatan bagian 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.